Spoiler manga One Piece chapter 1023 sudah rilis. Sesuai perkiraan, isi dari chapter 1023 ini langsung melanjutkan cerita pertarungan antara Sanji dan Zoro versus King dan Queen. Setelah terkena serangan Sanji dan Zoro di ending manga One Piece chapter sebelumnya, King dan Queen terlihat baik-baik saja. Tidak ada luka yang cukup berarti yang dirasakan oleh Queen setelah terkena Diabel Jambe-nya Sanji, dan King yang terkena Santoryu-nya Zoro. Melanjutkan dongeng yang masih belum selesai di chapter sebelumnya, di chapter ini, Marco teringat kembali dengan perkataan Shirohige yang pernah memberitahunya tentang suatu tempat di atas Red Line yang disebut dengan Tanah Para Dewa. Tempat tersebut sepertinya berhubungan dengan ras dan tanah kelahirannya King, ras para makhluk yang bisa menciptakan api dari tubuhnya. Setelahnya, pertarungan antara King dan Queen versus Zoro dan Sanji kembali berlanjut. Sanji bilang kepada Zoro kalau dia merasakan sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya setelah untuk kedua kalinya dia menggunakan Raid Suit, yaitu saat Sanji menyelinap menyelamatkan Momonosuke dari tiang eksekusi di manga One Piece chapter 988. Main ikut nimbrung saja, Queen bilang kepada Sanji kalau Sanji itu adalah salah satu cyborg buatan Jerma. Queen bilang kepada Sanji kalau kakinya yang bisa mengeluarkan api itu adalah mesin. Sanji jelas menolak mentah-mentah perkataan Queen tersebut. Sanji bilang dia adalah manusia tulen. Queen lalu menjelaskan kepada Sanji kalau manusia normal tidak mungkin bisa menciptakan kobaran api dari tubuhnya. Sehingga Queen berasumsi kalau Sanji pastilah hasil dari rekayasa genetik yang dilakukan oleh Judge menggunakan DNA dari ras X. Setelah Queen menyebutkan tentang ras tersebut, kita bisa melihat ekspresi yang tidak biasa yang diperlihatkan oleh wajah King. Yang mana hal ini secara tersirat telah memunculkan spekulasi kalau Vinsmoke Judge menggunakan DNA dari rasnya King untuk memodifikasi DNA Sanji. Meskipun begitu, Queen secara gamblang juga menekankan kalau Diabel Jambe-nya Sanji tidaklah sebanding dengan kekuatan dari apinya King. Adegan kemudian beralih ke tempat lain untuk membahas Roronoa Zoro dari sudut pandang yang lain juga. Hyogoro dan Kawamatsu terlihat sedang bercakap-cakap membahas tentang Roronoa Zoro sambil melihat pendekar pedang andalannya topi jerami tersebut sedang bertarung melawan King. Mereka bilang melihat Zoro membuat mereka teringat kembali dengan sosok Daimyo Ringo, Shimotsuki Uchimaru, dan juga sang dewa pedang Shimotsuki Ryuma. Baik Shimotsuki Uchimaru, Shimotsuki Ryuma, atau Roronoa Zoro, ketiganya adalah pendekar pedang dengan satu mata. Adegan kemudian secara bergiliran berpindah ke beberapa tempat lain untuk melihat pertarungan antara Jack versus Inuarashi, Perospero versus Nekomamushi, dan Raizo versus Fukurokuju. Setelah itu, adegan yang sangat menarik terjadi sebagai penutup chapter. Di bagian akhir chapter, terlihat Momonosuke sudah berubah bentuk menjadi seekor naga yang ukurannya sangat besar. Dia melingkar di depan Monkey D. Luffy yang di chapter ini terlihat tubuhnya sudah kembali ke ukuran normal, tidak gembrot lagi seperti yang terlihat di chapter sebelumnya. Nah, akhirnya terungkap sudah keputusan macam apa yang diambil oleh Shinobu. Dia ternyata setuju untuk mengkarbit Momonosuke agar menjadi dewasa sebelum waktunya menggunakan kekuatan buah iblis Juku-Juku no Mi miliknya. Kini, secara fisikly, Momonosuke sudah berubah menjadi seorang pria berusia 28 tahun. Yang mana hal itu, sesuai dugaannya Momonosuke, membuat ukuran tubuh transformasi naganya menjadi jauh lebih besar. Dan kelihatannya juga jauh lebih kuat. Di depan Momonosuke yang sudah bertransformasi menjadi seekor naga raksasa itu, Monkey D. Luffy bilang, "Come on Momo, let's go back to Onigashima." Spoiler kemudian ditutup dengan informasi yang sangat menggembirakan yang menyebutkan bahwa setelah manga One Piece chapter 1023 rilis, minggu depannya tidak libur. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya. And matur nuwun.